Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Suzuki Baleno facelift alias terbaru di tahun 2022. Lalu apa aja yang bisa kita ulas singkat dari New Baleno 2022 ini? Jadi usah lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau kita perhatikan dari tampak depan, Baleno hatchback 2022 mungkin akan terlihat sedikit sama. Akan tetapi pada dasarnya kalau kita detail, banyak sekali perubahan-perubahan dari Baleno hatchback ini dari yang sebelumnya. Nah, untuk kuncinya seperti ini, biasa ya, hanya dua tombol lock maupun unlock. Untuk spionnya ini akan terlipat ketika posisinya kita lock. Contohnya seperti ini, kita akan lock, maka spionnya akan terlipat diiringi dengan ada lampu yang menyala di bagian spion maupun lampu seinnya di depan sini. Nah, kalau kita lihat nih sekarang nih, kita langsung aja ulas singkat di bagian depannya. Paling atas di situ ada kaca film, sudah produknya yaitu dari Solar Guard, yang pastinya ini tidak semuanya dari dealer yang sama di Indonesia ya, karena ini adalah barang milik daripada mitra Suzuki Banjarmasin Kalimantan Selatan, maka sudah disematkan kaca film Solar Guard untuk dari si produk Baleno. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Nah, kita lihat nih dari kap mesinnya ini juga berbeda dengan Baleno yang sebelumnya. Kap mesinnya sekarang ini hampir rata ya dengan grill bagian depan. Dan seakan-akan malah kayak mobil listrik ya. Di sini juga ada karetnya. Ini jadinya kesannya yaitu rata dan rapi. Tuh, kalau kita perhatikan ya, tuh rata dan rapi. Sedikit kayak ada ya moncong hidungnya gitulah. Kemudian grillnya ini desainnya kayak model daun-daun. Dan bagian tengah pastinya ada logo Suzuki yang sangat besar. Di bagian bawahnya lagi di sini ada tempat plat. Yang memang tempat plat ini pastinya nanti akan menutup grill bagian bawah ya. Nah, tapi yang paling terpenting fungsional daripada radiator tetap terdinginkan dengan adanya grill bagian atas ini. Nah, kemudian di sini juga ada kalau kita perhatikan aksen chrome yang panjang ya, tapi aksen chrome ini nantinya akan berhenti di sini. Stop di desain daripada mika kaca lampu utamanya. Nah, di sini kalau kita perhatikan tetap berubah ya, DRL-nya juga sebelumnya nggak seperti ini dan sekarang hanya ada 3 titik DRL. Dan di tengah sana sayang sekali masih menggunakan lampu bolam untuk sennya. Tapi di bagian paling bawah ada fog lampnya yang sebelumnya itu masih halogen, saat ini fog lampnya sudah LED, walaupun LED-nya LED reflektor. Kita coba detailkan dikit ya. Tuh di bagian bawahnya ada LED-nya sudah LED reflektor dengan desainnya juga di sini ada aksen warna chrome. Nah, sekilas kalau dari tampak depan kurang lebih seperti ini penampakannya. Tuh dari Baleno hatchback 2022. Sekarang kita akan mutar dari tampak samping. Kalau dari tampak samping memang sedikit perbedaan atau perubahannya itu ada di sini. Karena tadi kalau kita lihat bagian depannya agak sedikit moncongnya itu berubah ya, tuh. Jadi seakan-akan sekarang ada hidungnya tuh. Yang dulunya agak sipit, agak pesek, sekarang ada hidungnya sedikit. Ini dari samping ya. Nah, di samping sini maksud kami kita akan lihat dari kaki-kakinya. Ring yang dipakai juga di sini menggunakan ring di 16 inci dengan desainnya two tone color. Kita bisa perhatikan di sini. Di 16 inci dengan desainnya yaitu two tone color ya. Tuh. Dan untuk pengereman dari depan dia sudah menggunakan cakram, walaupun memang pada dasarnya untuk pengereman di bagian belakang ini pastinya masih menggunakan yaitu pengereman tromol. Dengan desain two tone color sama, dengan pengereman di belakang bagiannya sudah ya masih tromol maksud kami. Nah, kalau dari samping sih hampir sama semua. Untuk handle pintunya dibuat warna chrome, untuk sebelah kiri sudah ada keylessnya juga tuh bagian penumpang. Nah, di sini juga ada aksen chrome-nya, memanjang sampai dengan di belakang. Tuh di sini juga ada lagi sponsornya, Solar Guard. Sekarang kita lihat di bagian paling belakang. Bagian paling belakang, paling atas antenanya, sayang sekali antenanya saat ini malah menggunakan short pull, yang sebelumnya dia shark fin ya. Dan ada high mount stop lamp-nya di bawah spoiler ini, dan ini sudah menggunakan defogger. Untuk wiper belakang juga pasti ada, defogger aja ada, apalagi wiper belakang. Di bagian tengah di sini ada emblem Suzuki. Kalau ini sih bukan logo kalau menurut kami, karena hanya menempel di bodi yang rata.
Nah, tulisannya Baleno itu ada di belakang balik kanan, paling kanan maksud kami. Dan lampu belakangnya ini berubah. Berubah ya, desainnya tidak sama dengan Baleno sebelumnya. Tuh berubah. Kalau kita lihat nih, tuh berubah ya. Nah, di bawahnya lagi ada reflektor, ditambah lagi di sini ada 4 titik parkir. Sensor parkir maksud kami 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bagian belakang lagi di sini ada kamera mundurnya. Tempat platnya kami suka ya, dibikin cowakan seperti ini paling bagus tempat plat, jadi tidak rata. Tempat plat di sini, dan detail daripada tempat platnya pasti juga ada lampunya ya. Tuh, lampu platnya di bagian bawah sana. Nah, untuk paling bawah kalau kita perhatikan di sini juga ada knalpotnya, alias mufflernya. Ada satu buah ya sebelah kanan. Coba kita lihat sekarang bagasinya. Oh, terkunci ternyata. Kita buka dulu karena posisinya lagi terkunci. Oke. Nah, ini bagasi dari Baleno hatchback. Di sini ada separatornya. Jadi kalau ada menentangkan barang di sini tidak terlihat dari luar. Kemudian di sini nih bagasinya. Bagasinya cukup lebar, cukup lega, tapi sayang cukup dalam. Dari bagasinya memang bibir bagasi ini maksud kami sangat dalam sekali ya. Sangat tinggi sekali. Kurang lebih ada 10 jarian. 10 jari, sangat tinggi banget nih. Tuh dari bibir bagasi, dari dasar tanah ini sangat tinggi banget. Jadi harus menggunakan effort yang kuat ketika mengangkat beban yang berat. Tapi keuntungannya adalah luas dari bagasi ini jauh terkesan lebih luas daripada yang biasa atau dibandingkan di komuter lainnya yang bibir bagasinya lebih rata. Di bagian pojok pun tetap ada nih lubang, jadi bisa buat penambahan penyimpanan di sana. Nah, ini beberapa atribut-atribut yang didapat ketika Anda membeli Baleno hatchback ini. Kemudian di sini ada satu detail, ada lampunya juga ya, lampu bagasinya walaupun memang masih warna kuning. Tuh ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini di bagian bagasinya. Untuk bagian sebelah kanan sama aja, tidak ada perbedaan ya. Nah, ini kalau kita lihat secara total, secara penuh seperti ini Baleno hatchback 2022 itu. Dia lebih garang sih. Cuman memang yang sedikit tidak berbeda di sininya ini hampir sama aja. Dari depan yang berbeda banget, dari belakang juga berbeda. Sedangkan untuk detail daripada lampu depannya, tuh kalau kita perhatikan ya. Kemudian terlihat ya karena posisi siang hari, jadi ada DRL-nya di situ. DRL-nya itu akan terlihat bagus pada saat jauh. Nah, itu ada DRL-nya, kemudian ada lampu proyektornya. Jadi itu kelihatan bagus ya, terisi penuh jadinya, ada 3 di sebelah kanan maupun kiri. Dan di bawahnya ada fog lamp-nya. Sekarang kita akan coba detailkan lagi daripada lampu per lampunya. Di sini ada lampu utamanya, sudah LED proyektor, jarak jauh maupun jarak dekat masih menggunakan LED proyektor yang sama maksud kami. Dan DRL-nya itu ada di sini 3 titik, 1, 2, 3. Ada 3 titik yaitu proyektor. Namun sayang sekali lampu sennya itu ada bohlam ya, masih bohlam dan berada di dalam. Kalau bohlam ditaruh di ujung mungkin jauh lebih bagus ya. Nah, tapi itu hanya kembali kepada selera kita. Kalau mau LED tinggal diganti aja. Dan ini tadi ada lampu fog lamp-nya yang sudah berupa LED reflektor. Terang banget. Sedangkan untuk detail daripada lampu belakangnya, tuh lampu belakangnya yang mengalami perubahan daripada desain juga berubah. Dan sekarang kita akan detailkan untuk lampu-lampunya. Dari lampu mesinnya, ini dia. Lampu mesinnya di sini kalau kita perhatikan di sini memang tidak bohlam, hampir sama dengan lampu DRL bagian depan, ada terdiri dari 3 titik ya. Dari 3 titik. Yang masih bohlam adalah lampu sen dan lampu mundurnya. Nah, lampu remnya itu berada di sini. Ketika direm nanti akan terlihat jelas bahwa yang nyala itu untuk remnya ada di sini. Ditambah lagi dengan adanya high mount stop lamp yang menyala nanti ketika direm. Nah, secara garis besarnya yang masih bohlam adalah lampu sen dan lampu mundurnya. Sebelum kita masuk ya, kita lihat dulu nih aksesnya. Untuk akses masuknya di sini lumayan lah ya. Lumayan luas aksesnya. Kemudian kita lihat nih dari door trimnya. Di sini ada 2 perpaduan warna hitam dan warna biru. Dan di sini ada material soft touch, itu yang paling penting ya. Material soft touch ada di sini juga ada soft touch-nya. Ini pantas banget dan pas banget ketika bersentuhan dengan siku Anda. Nah, untuk pegangan tangannya ada di sini, lumayan masuk. Dan di sini kalau kita perhatikan ada central lock, kemudian spionnya udah auto retract di sini ya untuk pengaturan spionnya, dan untuk power window-nya auto hanya sisi driver. Ini untuk kunci daripada kaca dari semua mobil ini. Kemudian kita lihat ya, di sini ada satu aksen chrome-nya yaitu ada di handle pintunya.
Yang lainnya ini adalah black glossy. Penyimpanan tetap ada satu cup holder dan ada sedikit tempat ruang penyimpanan, ada speaker pula. Dan di sini kalau untuk akses masuk ke dalamnya memang tidak terlalu tinggi ya. Enak nih, pas ya, tidak terlalu tinggi untuk akses ke dalamnya. Untuk kursinya ini memang tidak terbuat dari kulit, akan tetapi fabric, cuma dia memeluk ya, di sini memeluk. Dan ini empuk banget ya, tuh. Empuk banget ternyata. Reclining pasti bisa, kemudian naik turun juga bisa. Dan untuk maju mundur juga bisa menggunakan tuas yang ada di sini. Nah, di sini detail lainnya bagian bawah kalau kita lihat ya. Ini untuk tempat membuka dari pengisian fuel, kemudian bagasi juga bisa dibuka di sini. Oh sorry, ini bukan bagasi, ini adalah kap mesin yang ada di depan sana. Bisa dibuka di sini. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Di bagian dalam, ketika mesin nyala, yang kita perhatikan adalah yang pertama di sini ada seperti ini, kayak pop up gitu ya. Kalau dari Suzuki namanya adalah head up display. Jadi tampilan yang ada di display itu akan tertera di situ, kayak istilahnya dipancarkan ke situ. Mungkin bisa terlihat sedikit ya, kita coba akses ya. Nah, tampilan di situ terlihat ya. Coba kita jauhin sedikit. Nah, tampilan di situ akan bisa berubah dengan memencet tombol HUD atau XUD. Nah, di sini tuh kalau kita tekan ya gasnya atau kita injak, itu untuk RPM atau torque ya, lebih tepatnya torque-nya berapa, RPM berapa juga bisa kita lihat di situ. Nah, torque-nya tuh gerak tuh. Tapi kelihatan mungkin di kamera atau tidak ya, coba kita cek lagi ya. Kemudian bisa terlihat dari kamera kami. Nah, intinya di situ tuh ada tuh. Cuman memang sangat kurang terlihat ya di kamera ya. Intinya ini adalah istilahnya pop up daripada display yang ada di dalam sini. Itu pop up di sana, itu keluar dari sana dengan menggunakan tombol yang ada di sini. Ditekan aja, akan nantinya berubah-berubah dengan sendirinya. Tuh, berubah ya. Tuh. Ini juga sangat membantu ketika kita mengendarai mobil ini ya. Nah, dan ini pastinya nanti akan turun ketika mobil ini dimatikan mesinnya. Kita coba matikan ya. Nah, dia turun kembali dan bahkan tertutup, ada covernya. Ketika mesin dinyalakan kembali, maka 1, 2, 3 dia akan naik kembali, pop up kembali. Namanya adalah head up display dari Suzuki, namanya seperti itu. Nah, jadi tampilan yang ada di sini itu dikeluarkan melalui pop up kecil ini. Nah, kemudian instrumen clusternya kalau kita perhatikan desainnya standar sih ya. Kanan kiri ada 2 analog, RPM kanan, kemudian fuel gauge juga ada di kiri, dan kilometer atau kecepatan juga berada di sebelah kanan. Di tengahnya ada sedikit layar, yang intinya di dalam itu ya biasa standar ya, fuel konsumsi. Kemudian ada trip A, trip B juga bisa digerakkan dari sini. Kalau dari kanan ini kita lihat ya, apa aja di sini. Kalau kita lihat motion torque juga ada ketika digas. Coba kita lihat ya, kita gas unitnya. Nah, dia naik ya. Kemudian apa lagi? Acceleration, brake. Jadi brake ini brake untuk brake ya, bukan brake. Brake-nya ini ketika kita rem. Tuh. Kita lepas pedal remnya. Tekan lagi, injak lagi. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kurang lebih Anda bisa otak-atik sendiri. Untuk tampilannya secara garis besarnya instrumen clusternya standar sih kalau menurut kami. Nah, bagian kanan tadi juga ada beberapa tombol-tombol ya, dari lampu. Kalau ini kontrasnya aja. Kontras daripada tampilan pop-up-nya di atas sana. Kemudian ada engine start top. Kemudian dari setirnya, ini sudah lapisan kulit ya. Lapisan kulit dengan jahitannya adalah jahitan warna hitam. Nah, di sini ada cruise control, switch untuk perlampuan depan, dan ini sudah auto. Lampu depannya sudah auto tuh. Sudah auto ya. Bagian kiri untuk wipernya sudah intermittent. Dan kalau kita perhatikan di sini, switch yaitu untuk Bluetooth teleponi, semuanya ada di sini, voice command juga ada di sini semuanya. Nah, ini dia layarnya sekarang, atau monitornya, atau head unitnya kalau kita perhatikan. Iya, ini dia. Head unitnya ini naik ke atas ya. Tuh ada suaranya. Volumenya kita kecilin dulu. 15 tahun dan diterima di fakultas. Suaranya bagus ya. Jadi sekilas tanpa kita sengaja suaranya bagus, kita dengarkan langsung. Dan di sini head unit sebelumnya itu berada di bawah. Saat ini dia naik ke atas. Fungsionalnya dapat, segi keamanan juga dapat. Jadi ketika kita mengendarai itu tidak terlalu tunduk ke bawah mata kita, jadi fokus ke depan, tinggal dilirik aja. Head unitnya ini pas banget di tengah. Dan ini sudah support dengan adanya fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Itu yang paling terpenting ya. Sudah support hal itu yang saat ini banyak dicari orang ya kan. Apple CarPlay dan Android Auto. Sudah ada di sini tuh, Android Auto, Apple CarPlay. Atau kita lihat ya, di sini sudah ada menunya. Di bagian bawahnya ada kisi AC, 2 unit kanan dan kiri, ini pas buat pengemudi alias driver, penumpang juga bisa. Di tengah ini ada hazard. Kemudian di sini juga dengan adanya aksen warna silver glossy. Ini mulus ya, mulus silver glossy.
Dan AC-nya sudah auto climate, dan ditambah lagi dia ada defogger. Defogger alias pemanas, Anda bisa memanaskan bagian depan, front maupun rear juga ada di sini. Untuk pemanasnya tinggal dipilih mau yang mana. Tuh, ada di sini kanan kirinya. Untuk kecepatan blowernya, ini mau pemanas maupun dingin tinggal diatur di sini. Dua buah kabel holder, kemudian di sini ada tempat pengecasan dan USB. Nah, karena dia adalah manual 5 percepatan dengan kurang lebih seperti ini ya. Transmisinya, handle transmisinya, dan di sini untuk parking brake-nya memang masih manual. Tapi yang paling terpenting lagi di sini ada sandaran tangan dan ini bisa maju ya. Ini yang paling terpenting sudah soft touch. Ketika kita undurkan, ketika kita angkat maksud kami, maka akan ada penyimpanan juga di bawah sana, di bawah konsolnya. Nah, untuk bagian kiri door trimnya sama ya dengan bagian kanan, ada lapisan kulitnya juga di situ. Nah, soft touch-nya ada 2 buah ini dan itu glossy, black glossy. Ada tempat cup holder juga. Tampilannya kurang lebih seperti ini dalamnya. Ini gaul sih ya, kalau menurut kami cocok buat kalangan anak muda. Nah, kemudian di sini ada penyimpanan lagi, belum soft opening ya, tapi lumayan. Untuk bagian atasnya di sini ada lampu kabinnya, walaupun memang masih kuning ya, bohlam. Nah, untuk kacanya, kalau kita lihat di sini ya, kacanya kita buka, apakah ada lampunya? Ada juga lampunya, ada kacanya, ada lampunya di bagian penumpang maupun di bagian driver, ada semuanya. Tapi pegangan tangan untuk bagian driver ini nggak ada. Kalau untuk bagian penumpang depan itu ada pegangan tangannya. Nah, kurang lebih untuk bagian depannya seperti itu. Dan sekarang kita ke belakang. Ada satu tambahan lagi ya, ternyata yang kurang nih dia. Nah, spion bagian tengah sudah auto. Jadi ketika silau, kalau kita nyalakan auto, maka otomatis tidak akan terpantulkan cahayanya ke mata kita. Sudah auto dimming ya, spion bagian tengahnya ini. Dan ini jarang loh, di komputer lain juga sangat jarang menggunakan yaitu sistem auto di spion bagian tengah. Hampir ketinggalan tadi ya, karena memang jarang nih di unit-unit lain. Nah, langsung aja kita ke belakang sekarang. Untuk akses masuk sebagai penumpang, kalau kita lihat di sini sebenarnya luas ya. Cuma nanti kalau kita full akan nyantuk dengan mobil di sebelahnya. Nah, untuk detail daripada door trimnya, di sini warna hitam paling terbanyak, juga ada perpaduan warna biru, dan ini yang biru ini soft touch semua loh ya. Ini soft touch, ini juga soft touch. Nah, di sini adalah aksennya black glossy, ada pegangan tangan di sini, ini lumayan dalam, enak buat megangnya, dan di sini ada detail daripada handle-nya ini warna chrome. Speaker juga ada di bawah, penyimpanan alias cup holder juga ada sedikit tambahan lubang penyimpanan. Nah, kursinya ini memang tidak terbuat dari kulit, tapi di sini fabric banyak empuk banget. Coba kita sentuh ya. Ini benar-benar sangat empuk ya. Dan yang paling terpenting di sini ada 3 buah headrest yang didapat. Tuh. 1 2 3 dan paling terpenting lagi untuk safety belt-nya ini berada di 3 titik. 3 titik ya. Bagian tengah ini kan jarang nih dapat, ini benar-benar dapat yang 3 titik dan keren. Ini cerdas banget, dia menggunakan 3 titiknya dari kursinya sendiri, dari bangkunya sendiri, jadi bukan dari atas supaya lebih rapi ya. 3 titik. Dan sekarang kita coba naik nih, apakah dia empuk walaupun dia bukan kulit. Empuk. Dan walaupun tidak bisa reclining, ini juga pas ya. Ini tidak begitu tegak banget, tidak begitu ya istilahnya rebah banget, ini pas. Nah, untuk detail lainnya di sini kalau kita lihat untuk bagian penumpang belakang ternyata tidak mendapatkan seat back pocket ya. Di sini tuh nggak ada, ini nggak ada seat back pocket ya, sayang sekali. Kemudian di bagian sini juga, oh di sini ada. Jadi sebelah kiri ya, penumpang sebelah kiri ini dapat seat back pocket. Tuh ada seat back pocketnya ya. Nah, untuk sebelah kanan itu nggak ada. Nah, di bagian tengah ini mendapatkan AC double blower. Tuh bisa diatur ya kanan kiri, jadi nggak rebutan. Mau ke kanan sana, mau ke kiri sini, jadi tidak rebutan. Kemudian di sini untuk speednya diatur di sini aja. Kemudian di bagian bawahnya kalau kita lihat di sini ada 2 pengecasan maksud kami. USB sudah ya. 2 pengecasan USB, satu USB, satunya Type C. Jadi kalau kita detailkan coba kita lihat di situ. Yang sebelah kiri ini adalah untuk pengecasan USB dan sebelah kanan sudah Type C. Nah, di situ ya. Di bawahnya itu ya buat naruh handphone kalau mau dicas. Cuman sayang sekali tengahnya ada gundukan ya, padahal dia sudah yang istilahnya penggerak roda depan, tapi tetap ada gundukan di bagian tengah ini. Nah, sekarang kita coba ini sebagai penumpang tengah. Ya memang kaki kita harus ya sedikit ya beginilah ya, istilahnya tidak bisa gini, harus mengangkang dulu sedikit. Tapi bagian tengah ini juga masih kategori empuk ya, untuk kursinya masih empuk, tidak keras juga. Sandaran tangan juga sama ya, kanan kiri tetap dapat soft touch. Untuk detail lainnya juga tetap dapat pegangan tangan yang sudah retract ya. Ada plus gantungan bajunya juga tuh, di sini ada. Dan di bagian kiri retract, tapi sayang untuk bagian kiri nggak dapat gantungan baju. Untuk lampunya juga ada di sini, tetap lampu ada di lampu kabin di bagian tengah.
Nah, ini dari tempat duduk atau penumpang bagian tengah ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kita ulas singkat dari New Baleno Hatchback 2022. Bagi Anda yang menginginkan unit ini, silahkan Anda klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari Suzuki Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sampai ketemu di lain waktu, salam RK Group.